Nah, hal ini dikarenakan si Chris Yu ini memang jarang sekali melakukan wawancara, bahkan lebih sering menolak wawancara. Jadi dia nggak mau tuh buka-bukaan soal harta kekayaannya atau kehidupan pribadinya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang sebuah isu yang sedang ramai dibicarakan di media internasional, yaitu mengenai sebuah produk fashion. Produk fashion ini bernama Shein. Mungkin kalian belum pernah dengar merek tersebut sebelumnya, tapi Shein ini adalah produk fast fashion asal negeri Cina yang dimiliki oleh seorang miliarder yang bernama Chris Yu. Tapi nih geng, Chris Yu ini meskipun dia seorang miliarder, tapi dia ini sangat tertutup. Jadi orangnya itu benar-benar menjaga privasinya lah. Dan brand dia yang bernama Shein ini di Cina sangat terkenal karena memang brand ini menjual produk-produknya dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan para kompetitornya, sehingga banyak menarik perhatian bagi konsumen, terutama para Gen Z. Tapi nih geng, produk yang sangat disukai oleh Gen Z ini ternyata sekarang sedang dilanda sebuah skandal, yang mana skandalnya ini sangat menghebohkan, yaitu mengenai adanya bahan berbahaya yang terkandung di dalam produk-produk Shein ini, yang mana kalau terkena tubuh manusia pastinya bakal fatal geng. Dan produk yang berbahaya dari Shein ini ternyata berhasil dideteksi di sepatu dan juga tas yang diproduksi oleh brand tersebut. Dan gak cuma itu aja geng, Shein ini ternyata juga pernah tersandung kasus mengenai produk yang memplagiat salah satu brand fast fashion juga, yaitu Uniqlo. Dan mereka sempat digugat perihal tersebut. Terus ada lagi skandal lainnya, yaitu masalah tenaga kerja mereka yang bekerja berlebihan, yang mana hal ini seperti sudah menjadi rahasia umum dalam dunia fast fashion. Nah tapi sayang banget ya, buru-buru pekerja di pabrik mereka ini benar-benar kayak robot geng, kayak nggak ada waktu untuk istirahat sama sekali. Nah jadi di balik brand fashion mereka yang cukup diminati oleh banyak orang, ternyata ada banyak kontroversi yang mencengangkan. Nah hari ini kita bakal bahas secara lengkap nih tentang kontroversi dari produk ini, karena memang sekarang tuh sedang dibicarakan di dunia internasional. Ya semoga ya dengan adanya video ini ya brand yang satu ini tidak sampai ke tangan kalian, karena itu tadi dikatakan produk dari brand ini mengandung senyawa kimia berbahaya yang apabila terkena tubuh. Langsung aja nih kita bahas secara lengkap tentang kontroversi produk Shein ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oh ya geng, sebelum kita mulai ke kontennya jangan lupa buat check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Oke, udah banyak yang coba dan bilang enak. Kalau kalian mau coba juga langsung aja klik link Tokopedia-nya, udah ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya tentang produk Shein dan juga nama dari si pendirinya. Nah jadi geng, Shein ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan di daerah Nanjing, Cina pada bulan Oktober tahun 2008. Awal mulanya Shein ini diberi nama dengan ZZKKO, namun setelah itu namanya diganti menjadi Shein. Pendirinya sendiri adalah orang yang gue sebutkan sebelumnya yang bernama Chris Yu. Dia ini adalah seorang warga negara Cina yang lahir di Amerika Serikat. Tapi ada juga yang mengatakan kalau dia lahir di daerah Shandong, Cina pada tahun 1984. Nah ini entah mana yang benar ya, dia lahir di Cina atau justru lahir di Amerika. Karena memang dia ini adalah orang yang sangat tertutup gitu geng, jadi susah banget untuk mencari biografi dari hidupnya.
Terus geng, menurut media The Guardian dikatakan Chris Yu ini saat ini termasuk ke dalam barisan orang terkaya di Cina. Nah tapi dia ini memang gak seterkenal orang-orang kaya lain di Cina seperti Jack Ma yang merupakan pemilik Alibaba atau justru Pony Ma yang menjadi CEO perusahaan Tencent. Jadi dia ini kayak low key banget gitu ya. Walaupun kaya tapi namanya itu gak mencuat ke media. Nah hal ini dikarenakan si Chris Yu ini memang jarang sekali melakukan wawancara, bahkan lebih sering menolak wawancara. Jadi dia nggak mau tuh buka-bukaan soal harta kekayaannya atau kehidupan pribadinya. Nah dari track recordnya nih geng, dia ini pernah menempuh pendidikan di Universitas George Washington. Lalu dia melanjutkan studinya di Universitas Sains dan Teknologi Qingdao di Cina. Meskipun sekarang dia sudah menjadi salah satu orang kaya raya di Cina, tapi Chris Yu ini pada saat berkuliah hanyalah seorang mahasiswa biasa yang bahkan dia bisa dikatakan berasal dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, sehingga dia harus bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama berkuliah di Amerika. Nah tapi dia ini memang basicnya adalah orang yang pintar gitu geng. Lalu Chris Yu ini sangat bersikeras agar bisa hidup dengan layak dan belajar untuk bisa mengembangkan Search Engine Optimization yang disingkat menjadi SEO, yang mana ini digunakan untuk optimisasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan sebuah website dan nantinya website tersebut akan ditempatkan di halaman pertama di mesin pencarian. Ya misalkan kayak di Google. Jadi kalau misalkan kalian ngetik keywordnya Shane gitu ya, nah itu perusahaan dia bakal yang paling atas gitu. Nah jadi kurang lebih fungsi SEO tuh kayak gitu. Atau bisa juga misalkan kalian mencari sebuah kasus gitu ya, cerita sebuah kasus misalkan kayak kecelakaan pesawat Brazil. Nah kalau kalian menemukan video dari kamar Jerry yang paling atas di Google, itu berkat dari SEO geng. Nah sederhananya kayak gitulah penggambaran dari SEO tersebut. Nah lalu geng, keahlian dari Chris Yu ini dalam SEO itu menjadikan Chris Yu sebagai seseorang yang sangat pekerja keras dalam menekuni bidang tersebut. Dan karena keahliannya itu, pada tahun 2008 Chris Yu ini membuat sebuah e-commerce yang bernama Nanjing Dianwei Information Technology. Dia menjalankan e-commerce tersebut tidak sendiri, tapi dia ngajak dua orang mitra yang membantu dia. Yang pertama namanya itu Wang Xiaoho yang mendapatkan bagian yang sama dengan Chris Yu, dan yang satu lagi yang bernama Li Peng yang merupakan seorang konsultan yang memiliki saham sebesar 10% di e-commerce yang mereka bangun. Untuk menjalankan bisnisnya tersebut, tiga orang ini menyewa sebuah kantor kecil dan mencoba untuk menjual apa saja, mulai dari peralatan rumah tangga seperti teko sampai dengan telepon, dan mulai sedikit demi sedikit menjual pakaian di e-commerce mereka tersebut. Karena mereka ini sudah mulai menjual pakaian, mereka juga mencoba untuk melakukan inovasi dengan membuat model pakaian yang mereka jual sendiri. Jadi kalau tadinya itu mereka ya membantu para pedagang lain untuk jualan di e-commerce mereka, tapi kali ini justru mereka bikin brand mereka sendiri. Nah hal ini bisa terjadi dengan memanfaatkan kemampuan dari Chris Yu tadi terkait SEO, dan mereka mencoba untuk menemukan tren-tren pakaian yang sedang digemari oleh banyak orang, dan dengan membaca tren tersebut mereka bisa menentukan bentuk marketing seperti apa yang harus mereka lakukan agar bisa meningkatkan penjualan mereka. Nah jadi memang karena adanya Chris Yu ini ya semuanya jadi lancar gitu, keahliannya cukup bermanfaat. The company generated an estimated $23 billion in revenue. Terus geng, singkat cerita nih, pada tahun 2011, Chris Yu itu secara official mendirikan yang namanya Shane Site yang bergerak pada bidang penjualan gaun pengantin yang berpusat di Nanjing. Nah, Shane Site ini penjualannya hanya melalui online aja dan menjadi awal mula dari brand Shane yang akan sangat-sangat besar milik Chris Yu. Jadi, setelah Chris Yu ini mendirikan Shane Site, ada beberapa laporan mengenai Chris Yu yang secara sepihak ternyata mengeluarkan rekan-rekannya, yaitu Li Peng dan Wang Xiaoho. Jadi didepak gitu aja oleh si Chris Yu. Li Peng itu sempat mengatakan kepada media The Guardian kalau Chris Yu ini secara tiba-tiba menghilang dari kantor mereka dan memegang akun PayPal milik perusahaan. Lalu ketika Li Peng dan Wang Xiaoho mencoba untuk menghubungi Chris Yu, ternyata Chris Yu tidak pernah menjawab panggilan mereka lagi. Jadi ibaratnya ini mereka nuduh kalau Chris Yu ini udah nipu dan membawa kabur uang kas atau justru aset perusahaan. Lalu setelah itu Chris Yu justru mendirikan perusahaannya sendiri. Ketika media The Guardian mencoba untuk mengkonfirmasi
mengkonfirmasi kebenaran tentang tuduhan tersebut dari cerita Li Peng dan juga Wang Xiaohu gitu ya. Nah, di saat itu media The Guardian bertanya kepada Wang Xiaohu. Nah, lalu Wang Xiaohu mengatakan kalau apa yang diceritakan oleh Li Peng ini ternyata benar adanya, tetapi dia menolak untuk berkomentar lebih lanjut mengenai hal tersebut. Jadi dia nggak berani terlalu banyak omong katanya. Nah, setelah Li Peng dan Wang Xiaohu ditendang oleh Krishu, barulah Krishu setelah itu fokus membangun perusahaan barunya yang bernama Shein. Nah, tapi melalui perusahaan Shein ini, ternyata tuduhan dari Wang Xiaohu dan juga Li Peng itu dibantah oleh pihak Krishu, yang mana Krishu di saat itu mengatakan akan membuat laporan bagi siapa saja yang memberitakan mengenai berita bohong tersebut tentang dirinya dia yang dia anggap sebagai fitnah. Nah, ini bisa dia bawa ke jalur hukum katanya, semacam pencemaran nama baik. Nah, lalu kemudian dikatakan juga ada seorang juru bicara yang mengatakan kalau Li Peng hanya bekerja untuk Nanjing Dianwei dari bulan Oktober 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2009. Nah, jadi dia ini bukan pemegang saham atau partner tetap daripada Krishu. Jadi ya kalau memang kenyataan kayak gitu, wajar aja Krishu menendang dia ketika ya kerjasamanya udah selesai gitu kan. Dan dikatakan juga baik Li Peng maupun Wang Xiaohu ternyata bukanlah mitra dari ShainSite dari awal, dan mereka itu nggak memiliki hubungan bisnis dengan ShainSite ini milik Krishu sedari awal. Ya mungkin aja mereka ini adalah pihak ketiga gitu ya. Terus geng, singkat ceritanya, 2 tahun kemudian setelah ShainSite ini didirikan oleh Krishu, perusahaan tersebut sudah berkembang dengan sangat pesat dan sudah memiliki sebanyak 50 karyawan. Nah, jadi benar-benar nggak main-main Krishu ini dalam mengembangkan ShainSite tadi. Lalu, pada tahun 2015, ShainSite ini kemudian berganti nama menjadi Shein, dan kemudian akhirnya kantor pusatnya dipindahkan dari yang awalnya di Nanjing ke Guangzhou. Nah, perusahaan Shein ini juga akhirnya membuka kantor mereka yang berada di Amerika Serikat. Jadi ada kantor cabang lagi. Pokoknya ekspansinya benar-benar ya besar lah. Di saat itu Krishu mengembangkan rantai pasokan bagi Shein, yang mana perusahaan tersebut nggak hanya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menciptakan model pakaian yang sesuai dengan tren aja, tetapi juga memperkerjakan orang-orang yang memiliki background pendidikan teknik untuk bisa mencari model yang sedang populer atau viral di internet. Lalu Shein ini juga membentuk tim desain internal mereka agar mereka bisa membuat model yang original dan berbeda dengan kompetitor mereka. Jadi mulai serius banget. Dan gak cuma itu, Shein juga membeli Romwe, yaitu sebuah perusahaan e-commerce yang dibuat oleh Li Peng dan pacarnya di saat itu. Nah, jadi Krishu ini melihat, wah si Li Peng ini punya e-commerce nih, tapi e-commerce-nya nggak jalan-jalan banget. Akhirnya diakuisisi atau dibeli oleh Krishu. Nah, hal tersebut dilakukan oleh Krishu karena perusahaannya yang bernama Shein ini sangat memanfaatkan kemajuan internet, dan di saat itu mereka juga membuat iklan-iklan produk mereka lalu diletakkan di banyak platform media sosial, dan akhirnya banyak endorse yang berseliweran yang bekerja sama dengan para influencer di media sosial khususnya TikTok. Nah, mulailah di saat itu perusahaan Shein ini semakin dikenal, dan perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang sehat di saat itu, terutama di daerah Guangzhou, karena mereka membayar tagihan tepat waktu dan memiliki persyaratan yang ketat dalam merekrut tenaga kerja mereka, serta mereka juga taat membayar pajak. Dikarenakan mereka ini adalah perusahaan yang sehat dan selalu membayar apapun tepat waktu, akhirnya membuat pemasok mereka bertahan untuk selalu bekerja sama dengan pihak Shein. Karena pada dasarnya sering sekali pemasok-pemasok ini itu merugi atau tidak menghasilkan uang dari penjualan mereka. Dan bahkan mereka sering sekali rugi ketika memproduksi pesanan awal, sehingga mereka membuat barang-barang yang sedang viral agar bisa menghasilkan pesanan produk dalam jumlah besar. Lalu pada akhirnya bisa mendapatkan keuntungan yang tipis dari sana. Nah, namun semenjak mereka bekerja sama dengan Shein, mereka merasa keuntungan mereka berlipat-lipat ganda. Lalu bagaimana cara dari perusahaan Shein ini bisa menjual produknya dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan para kompetitor? Jadi menurut keterangan dari juru bicara perusahaan Shein ini, hal tersebut dikarenakan mereka terus melakukan inovasi terhadap produk mereka sehingga bisa memangkas biaya dan menjualnya dengan harga yang murah. Dan hal tersebut juga berpengaruh dari bagaimana rantai pasokan mereka yang menggunakan mesin yang pastinya proses produksinya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses menggunakan tangan manusia. Nah, lalu geng, bisnis dari perusahaan Shein ini semakin lama semakin besar, dan mereka mulai membuka pusat distribusi pertama mereka di Amerika Serikat, tepatnya di daerah Whitestown, Indiana, dan juga di negara Kanada yang berada di wilayah Greater Toronto. In the same year, Shein shifted its supply chain operations center in the Panyu district in Guangzhou
Lalu singkat ceritanya lagi geng, kemudian pada tahun 2023, perusahaan Shein ini mulai membuka toko mereka secara offline yang bekerja sama dengan Spark Operator, yaitu operator jaringan mode cepat Forever 21 dengan tujuan untuk bisa memperluas lokasi penjualan mereka di seluruh Amerika. Nah, jadilah di saat itu produk-produk mereka itu semakin tersebar luas dan mereka pun semakin sukses. Nah, itu adalah sejarah singkat dan sepak terjang dari brand Shein ini sampai mereka akhirnya sukses banget. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kontroversinya nih geng. Kontroversi dan masalah yang harus dihadapi oleh produk brand Shein ini. Jadi geng, ketika brand Shein ini sudah semakin besar dan dengan marketing mereka serta inovasi mereka yang terus-menerus menarik perhatian bagi banyak orang, khususnya para Gen Z gitu ya, membuat mereka menjadi salah satu produk Cina yang memiliki pendapatan yang paling besar. Dan karena semakin besarnya bisnis Shein ini, tentu semakin ketat juga pengawasan terhadap produk-produk dari Shein tersebut, yang mana produk mereka kan sudah masuk ke beberapa negara, contohnya seperti Uni Eropa dan juga Korea Selatan. Kalau Amerika jangan tanya lagi, udah banyak banget. Nah, akhirnya produk mereka ini semakin diperhatikan dengan sangat ketat. Otoritas dari Korea Selatan di saat itu yang pertama kali melakukan inspeksi nih geng terhadap produk Shein ini. Tapi di saat itu yang diinspeksi oleh pihak Korea Selatan gak cuma produk Shein aja, ada brand lain lagi dari AliExpress dan juga Temu yang juga ikut diuji, yang mana jumlah dari produk yang diuji ada sebanyak 144 produk. Hasilnya ternyata ada beberapa produk dari ketiga brand tersebut yang gagal memenuhi standar hukum karena ditemukan adanya zat beracun, yang salah satunya adalah phtalat, yaitu sebuah senyawa kimia yang bisa membuat plastik lebih lentur dan fleksibel. Zat tersebut ditemukan di beberapa pasang sepatu anak-anak milik brand Shein, yang mana pada sepasang sepatu itu bisa mengandung sekitar 229 kali batas legal untuk kandungan phtalat tadi atau phtalat tadi. Jadi yaitu angka yang cukup banyak, melanggarnya cukup banyak gitu ya, 229 kali gitu dari batas yang legal, dari batas yang diperbolehkan. Nah, akhirnya brand Shein ini pun bermasalah dengan pihak otoritas Korea Selatan. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, emangnya gimana sih dampak dari zat tersebut kalau sampai terkena tubuh manusia? Nah, jadi menurut penjelasan dari tim kesehatan Seoul Korea Selatan, phtalat ini dapat mempengaruhi fungsi reproduksi seperti pengurangan jumlah cairan pria, terus juga yang wanita susah untuk hamil, dan bahkan bisa menyebabkan bayi lahir prematur atau cacat. Wah, ini nggak main-main geng. Dan ternyata geng, ini bukan pertama kalinya Shein ini menjalankan pemeriksaan zat beracun. Ternyata mereka sudah ditandai oleh negara Korea Selatan. Karena dikatakan ada sebuah penyelidikan yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2024 di mana pejabat pemerintah Seoul mengatakan kalau mereka menemukan adanya zat berbahaya di sepasang sepatu brand Shein yang mengandung 428 kali lipat kadar phtalat yang diizinkan. Lebih besar lagi gitu ya. Dan gak cuma ada di sepatu aja geng, pihak berwenang Korea Selatan juga menemukan adanya 3 tas dari produk Shein yang sudah mereka uji dan mengandung kadar phtalat sebanyak 153 kali lipat dari batas yang sudah diizinkan. Lalu ditemukan juga ada bahan berbahaya lain, yaitu formaldehida yang merupakan zat kimia dalam produk bangunan rumah yang ada di produk topi milik brand Shein, yang mana jumlah zat berbahaya tersebut sebanyak 2 kali lipat dari batas yang diizinkan. Lalu ada juga 2 botol kutek. Jadi kutek yang buat kuku. Nah, mereka juga punya produk mereka yang ternyata di dalam kutek tersebut mengandung dioksana yang bisa menyebabkan keracunan hati, dan kandungannya itu 3,6 kali lipat batas yang diizinkan. Nah, serta terdapat juga kandungan metanol 1,4 kali lipat batas yang diizinkan. Nah, jadi produk-produk dari Shein ini mengandung senyawa berbahaya bagi tubuh manusia. Dan sekedar informasi nih geng ya, salah satu zat yang terkandung di dalam produk mereka yaitu zat dioksana itu sudah diklasifikasikan sebagai karsinogen manusia oleh Institut Kanker Internasional. Nah, karsinogen ini merupakan suatu zat yang bisa memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh manusia, geng, sehingga membutuhkan perhatian khusus agar menghindari kontak jangka panjang dengan tubuh manusia terhadap zat ini. Wah, serem banget, geng. Kalau sering-sering terkena kulit, maka kita bisa terkena kanker. Nah, penemuan ini akhirnya membuat pemerintah Korea Selatan meminta agar semua produk yang mengandung zat berbahaya tersebut ditarik dari penjualan di negara mereka. Nah, jadilah di saat itu produk Shein banyak banget ditarik dan mereka mengalami kerugian yang gila-gilaan.
Dan Korea Selatan mengatakan akan terus melakukan uji coba produk secara berkala yang nantinya hasil dari uji coba tersebut akan diumumkan ke publik. Mereka nggak peduli itu produk nanti brandnya bakal bangkrut atau gimana. Yang menjadi concern mereka adalah kesehatan dari masyarakatnya yang menggunakan produk-produk berbahaya tersebut. Lalu geng, dikarenakan zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Shein, salah satu cabang mereka yang ada di Jepang juga pernah mendapatkan tuduhan dari Uniqlo, salah satu brand fast fashion besar asal Jepang, yang mengatakan kalau ternyata Shein ini sempat meniru desain salah satu tas yang paling terkenal dari Uniqlo, yaitu tas Ron Mini Shoulder. Shein di saat itu menjual tas dengan desain yang sama, yang persis banget kayak Uniqlo dengan harga 1,5 ribu yen atau setara dengan 159.000 rupiah, yang membuat produk tersebut menjadi laris manis di pasaran karena kan murah banget gitu. Karena kesamaan model dengan tas milik Uniqlo ini, akhirnya Uniqlo pun jengah. Uniqlo di saat itu memberikan pernyataan kepada para konsumennya mengenai produk palsu yang meniru desain mereka yang dijual secara online. Dan Uniqlo di saat itu mengajukan gugatan terhadap Project Business Pte, Fashion Choice Pte, dan Shein pada tanggal 28 Desember tahun 2023 di Pengadilan Distrik Tokyo karena meniru produk mereka. Nah, selain mengandung senyawa berbahaya, ternyata Shein ini juga pernah tersandung skandal plagiat. Japanese brand Uniqlo claims Shein is selling. Nah terus geng, selain dengan produk Uniqlo, Shein juga pernah dituntut nih mengenai plagiarisme dan pemerasan oleh desainer independen. Ada beberapa artis yang menuntut seperti Krista Perry, Larissa Martinez, dan Jay Baron kepada perusahaan Shein karena diduga pernah menjiplak karya mereka. Jadi mereka menuduh kalau Shein ini menggunakan algoritma untuk bisa membuat desain yang sedang tren untuk bisa memproduksi model pakaian yang sesuai dengan tren yang sedang beredar. Lalu karena memang Krishu ini kan bisa memanfaatkan SEO dan memang memperkerjakan banyak orang untuk bisa mengecek tren dan membuat model. Nah akhirnya ya apa yang dituntutkan kepada mereka itu ya benar adanya. Masalahnya adalah tren fashion itu menyangkut model milik brand lain yang ditiru oleh brand Shein ini. Nah seperti contohnya produk tas milik Uniqlo tadi. Kan itu tas yang sangat viral dan dipakai oleh banyak orang. Nah kalau misalkan Shein menjadikan tas Uniqlo sebagai contoh tetapi masih memberikan inovasi lainnya dengan menambahkan modifikasi versi mereka, ya itu nggak jadi masalah. Tapi ini plek ketiplek geng, ditirunya persis banget, sama banget, dan gak ditambah apapun sama sekali, cuma diganti brand aja. Dan Shein dikatakan pernah merilis sebuah pernyataan kalau perusahaan mereka tersebut menanggapi semua tuntutan pelanggaran mereka dengan serius dan mereka mengambil tindakan yang cepat ketika ada keluhan yang diajukan oleh pemegang hak kekayaan intelektual yang sah yang mereka tiru. Hanya saja dalam pernyataan tersebut pihak Shein mengatakan akan membela diri mereka dengan gugatan itu dan menganggap kalau segala tuduhan yang diajukan kepada Shein itu nggak berdasar. Nah padahal kalau kita lihat-lihat kasusnya ya jelas berdasar gitu ya, karena kan mereka menjiplak atau meniru produk orang lain. Nah lalu geng, menurut informasi dari media Impactor, Shein dikatakan sudah menghadapi banyak tuntutan hukum mengenai pelanggaran merek dagang atau hak cipta dengan setidaknya ada 50 kasus yang dilaporkan. Dan ada artis lainnya yang bernama Maggie Stevenson yang juga pernah menggugat Shein sebesar 100 juta USD atau setara dengan 1,5 triliun rupiah, yang pada akhirnya Maggie dan perusahaan Shein mencapai sebuah kesepakatan. Hanya saja nggak diketahui secara detail berapa denda yang dibayarkan oleh Shein kepada pihak Maggie. Yang jelas Shein di saat itu benar-benar dituntut dan mengalami kerugian. Nah lalu selain itu juga ada desainer lain dari Italia yang bernama Giuliano Calza yang menuduh perusahaan Shein menjiplak desain sepatu dari mereknya yaitu GCDS, yang mana hal ini ternyata membawa Shein ke dalam masalah yang baru. Lalu di samping itu ada masalah lain nih, ada problem lain lagi yang dialami oleh Shein yaitu mengenai para pekerja mereka. Nah jadi geng, sama dengan banyak brand fast fashion lain, para pekerja di Shein ini bekerja dengan jam kerja yang dikatakan berlebihan geng. Mereka lembur terus menerus, bahkan mereka harus bekerja sebanyak 75 jam dalam seminggu. Nah kalau di Indonesia pasti udah banyak karyawan yang demo kalau ada perusahaan yang meminta para karyawannya bekerja selama itu. Nah tetapi hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi di Cina bagian selatan. Semua orang di sana kerja rodi geng. Dan dikatakan kalau perusahaan Shein ini sebenarnya sudah melakukan laporan audit pabrik yang bertujuan
untuk memastikan pembagian upah yang adil bagi para pekerja mereka, namun berdasarkan pengawasan dari lembaga pengawas yang berbasis di Swiss yaitu Public A, menunjukkan kalau laporan audit ini gak bisa dipercaya sepenuhnya karena banyaknya pernyataan yang saling bertentangan, jaringan perusahaan yang rumit di dalam struktur Shein, dan keuangan yang tidak transparan, serta keluarnya banyak petinggi Shein yang menyebabkan kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola perusahaan tersebut. Nah, jadi perusahaan ini memang sukses, tapi kontroversinya banyak, permasalahannya banyak. Dan sampai gue syuting video ini, geng, belum ada keterangan dari Shein mengenai temuan zat berbahaya di dalam produk mereka. Beberapa kimia berbahaya yang terkandung di dalam produk Shein bahkan bisa menyebabkan kanker. Dan dari pihak Shein sendiri belum ada klarifikasi sama sekali. Nah, itu dia geng, pembahasan kita mengenai sebuah produk yang bernama Shein, yang mana sekarang sedang viral banget di dunia internasional karena di dalam produk mereka ditemukan adanya zat berbahaya. Nah, gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita mengenai produk Shein ini? Apa di antara kalian mungkin ada yang pernah memakai produk dari brand ini? Mungkin bisa tinggalkan komentar di bawah kalau memang ada. Dan saran gue nih ya dihindari dulu ya sampai ada info lanjutan mengenai produk ini. Beneran berbahayakah atau enggak?